Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, khususnya shaimin was shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di sore yang mulia ini kita kembali bertemu di acara indahnya Ramadan. Tentunya diprakarsai oleh Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara yang kita cintai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was shaimat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita buka acara ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh anak kita, yaitu Mu'arrif Gusdriansah, sarjana hukum Islam. Kepada Ananda Mu'arrif Gusdriansah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa menyejukkan batin kita sekaligus menambah semangat kita untuk bisa berkarya, berbuat, beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin was shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore menjelang berbuka ini kita akan membicarakan masalah keislaman. Judul kita hari ini adalah mencapai ridha ilahi atau mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah hadir di studio tidak asing lagi narasumber kita, penceramah kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah ya. Gimana puasanya? Ya, ini kita masuk ke 17 ya sekarang. 17, besok ya, insyaallah 18. Ya baik Ustaz. Baik Pak pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita ada dialog interaktif di acara ini
Nanti kami undang para pemirsa yang dirahmati oleh Allah semuanya di acara di nomor 0811 6100 386. Saya ulangi di 0811 6100 386. Baik, untuk memperhemat waktu kita berikan kesempatan sejenak kepada Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring untuk memaparkan ya pembukaan terhadap materi kita pada sore mulia. Tafadhal masykur Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalhum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sadaqallahu azim. Jadi insyaallah Ustaz, ya, judul kita menggapai ridho Allah. Ini ridho ini penting. Makanya kalau ada orang meninggal kita sebutkan mudah-mudahan diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, insya Allah balasannya adalah jannah, syurga. Surganya Ya, Allah. sebagaimana tadi dalam surat At-Taubah ayat 100 tadi, dan orang-orang terdahulu masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar, yaitu muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, ansar adalah yang berdiam di Madinah sebagai penolong, dan orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in. Bisa kita disebut tabi'in sekarang, tapi bisa juga di masa Rasulullah ada tabi'in, tapi bisa juga kita sekarang ini. Ya. Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho kepada mereka. Ada contoh nih. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Dan kemudian Allah telah menyediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan kemudian dia kekal di dalamnya, dan itulah suatu balasan yang sangat besar. Jadi hidup kita ini memang mencari ridho Allah, Ustaz. Kalau itu sudah dapat, selesai, beres semua urusan kita. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan ada ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 207, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu tigha amardatillah. Di antara manusia ada yang sampai mengorbankan jiwanya. Dia mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi meskipun nyawa taruhannya itu untuk mendapatkan ridho Allah, orang tuh rela gitu. Nah, jadi itulah yang kita cari dalam hidup ini, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kita puasa di bulan Ramadan. Kita berlapar-lapar, berhaus-haus, ya kan? Dalam rangka mencari. Dalam rangka mendapatkan mardhatillah atau ridho Allah tadi. Demikian Ustaz. Baik, Pak Tip, itu kan kita sering ya, atau orang-orang juga sering mendengar kata-kata ridho gitu ya. Bisa Bapak jelaskan dalam kesempatan ini, apa itu yang dimaksud dengan ridho? Kemudian apa pentingnya ya, urgensinya bagi kehidupan kita ridho itu? Jadi ridho ini sering kita dengar, sebagaimana sering kita mendengar kata takwa. Iya. Bahkan setiap Jumat disebutkan ittaqillah, bertakwalah, bertakwalah. Tapi nggak semua orang juga paham itu apa makna takwa dan ridho ini. Ridho ini berasal dari kata dalam kamus Al-Munawwir itu dari radhiya yarda ridwana. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah senang, Ustaz. Ridho itu senang, suka, rela, setuju, puas, itu ridho. Kalau dalam KBBI itu disebutkan juga mirip-mirip lah, berkenan, dapat diterima. Bisa dibayangkan gini, seorang suami ridho sama istrinya. Seorang istri ridho sama suaminya. Jadi apa itu ya? Udah nggak ada haraj, biduni haraj, tidak ada lagi ganjalan dia.
jadi dia ridho kepada istrinya, ya. Ya kalau soal cantik nggak cantik ini kan persoalan lain. Sebab kata ahli hikmah itu, engkau mencintai wanita itu bukan karena kecantikannya, tapi ia menjadi cantik karena engkau mencintainya. Masya Allah. Jadi kurang lebih begitu makna ridho itu. Jadi, nah kalau seorang istri dapat ridho suaminya, ya wanita solihah, insya Allah dia akan mendapatkan surga Allah. Ya. Pentingnya dalam kehidupan kita, Ustaz, ridho itu? Ya karena itulah nanti yang akan beroleh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita dalam hidup ini kan doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dunia hasanah itu karena ridho Allah. Masya Allah. Mudah urusan-urusan kita tuh. Jadi kita mendapatkan satu hasil, beres urusan kita di dunia, persoalan kita dapat solusi, dan kemudian juga kita mendapatkan hayatan thayyibah, bahagia, beres bukan sekedar beres, memuaskan di surga Allah. Ya, itu juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi dalam satu hadis disebutkan surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi. Jadi surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia tuh nikmatnya itu. Nah itu, jadi kenapa urgen? Ya ini ridho ini mendapatkan surga Allah. Masya Allah. Nah, itu penting sekali. Ustadz, kira-kira dalam perjalanan sejarah manusia, ada nggak contoh manusia, ya hamba Allah, yang itu mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, dalam hadis-hadis itu banyak sekali ya, yang individu ya. Tapi yang jelas ayat tadi, surat Taubah tadi, jelas itu. Jadi itu proven ya, sudah terbukti dan Allah tuliskan dalam Al-Quran. Yaitu kalangan Ansor dan Muhajirin. Nah kalangan Ansor dan Muhajirin ini, mereka, ya tadi saya katakan yang Muhajirin itu yang pindah dari Makkah ke Madinah. Dengan ciri-cirinya sangat luar biasa. Dia tinggalkan sawah ladangnya, Ustaz. Dia tinggalkan rumah-rumahnya, dia tinggalkan bahkan keluarganya. Ada yang berpisah tuh antara Ummu Salamah sama Abu Salamah dengan Salamah. Wah itu luar biasa itu, menyentuh kesan-kesan mereka itu. Nah, jadi mereka sudah terbukti kalau kita ingin mendapatkan juga ridho Allah, di antaranya kita tiru Ansor dan Muhajirin itu. Nah, itu yang disebut was-sabiqunal awwalun. Mereka yang terdahulu masuk Islam, ya. Nah, kalau dalam bab akidah dan fikih, kira-kira posisi ridho itu di mana itu, Ustaz? Ya, tadi itu perlu saya tambahkan dulu ciri-cirinya Ansor dan Muhajirin itu, Ustaz. Ya. Jadi kenapa Allah memberikan kepada Ansor dan Muhajirin itu satu keridhoan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Karena mereka beriman di saat orang-orang menentangnya. Mereka itu berkorban. Mereka itu sami'na wa ata'na, tanpa tedeng aling-aling. Mereka cinta, loyal, ya. Loyal itu setia kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga saling menolong, dita'akhukan. Itu banyak kisah-kisah Sa'ad bin Mu'az dengan Abdurrahman bin Auf katanya. Ya, sampai dita'akhukan, dipersaudarakan. Kadang-kadang nggak masuk di akal kita. Sa'ad bin Mu'az ini orang kaya, pemimpin kabilah di kota Madinah, Ansor. Nah, dibawalah Abdurrahman bin Auf, ini contoh saja, Ustaz. Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau ini sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan aku. Jadi masing-masing antara Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan supaya Ansor bisa menolong optimal. Terus sekarang kau kepingin apa? Dibawalah ke kebunnya, Ustaz. Ini sejauh mata memandang ini kebun kurma saya. Engkau ambillah separuh. Masya Allah. Kata Abdurrahman bin Auf, aku tidak menginginkan itu. Dibawa lagi gudang hartanya, memang banyak gudang hartanya, emas dan sebagainya. Engkau ambillah ini separuh. Kata Abdurrahman bin Auf, aku tak mau itu. Maaf nih, sampai istrinya. Masya Allah. Istriku ada 2 katanya. Aku ceraikan 1,
engkau nikahi gitu. Masya Allah. Sampai begitunya tuh. Iya, iya. Nah, ya kan nggak masuk di akal kita. Aku tidak berhajat kepada itu. Jadi apa yang kau inginkan? Tunjukkan saya di mana pasar di Madinah. Disitulah Abdurrahman bin Auf berusaha dan menjadi kaya raya di Madinah. Abdurrahman bin Auf. Jadi yang hartanya udah ditinggal tuh di Makkah sebelumnya. Jadi bagaimana keunikan daripada generasi Ansor dan Muhajirin ini, mereka juga aktif berdakwah, ya, yang menyebar sampai ke Nusantara ini. Itu kan para tabi'in. Kan Wali Songo yang pertama itu Maulana Malik Ibrahim itu cucu Nabi ke peringkat 32. Setelah dia Wali Songo kedua itu cucu Nabi ke 33 turunannya. Wali Songo itu kan orang-orang Arab itu. Iya. Cuma namanya Songo, pikir orang Jawa ya Ustaz. Wali Songo karena dibahasakan bahasa. Dan Jawa, Wali Songo itu sistem, Ustaz. Jadi tidak pernah mereka kumpul 9 orang. Wali Songo itu kan sistem generasi yang sistem dakwahnya sama. Jadi ada nama-nama Maluku dinamain. Itu kan dari Mamalik, dari Muluk, banyak raja-raja. Dinamakan Maluku. Irian itu bahasa Arab artinya kan Oryan, telanjang. Jadi orang Arab dulu ngelihat, ajib Oryan, pada telanjang orang katanya. Dinamakan Irian. Sekarang udah diganti sama Papua kan. Jadi ini diantara bagaimana juga mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan itu keutamaan. Nah, sekarang kalau kita lihat di mana posisinya kan? Iya, posisi dalam akidah. Akidah, iya. Jadi gini Ustaz, ridho itu puncak dari mahabbah. Seorang suami misalnya, contohkan, cinta kepada istrinya, karena dia sangat mencintainya, iya kan? Iya. Maka dia ridho. Masya Allah. Iya kan? Jadi cintai berlebihan itu ya. Ya sangat, syadid gitu. Syadid. Makanya kalau orang beriman itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Nah, ridho ini puncaknya, Ustaz. Iya. Iya kan? Makanya kalau kita sudah senang sama istri atau apalagi kita ridho sama anak, dia mau makan, dia mau tidur, dia mau ke toilet, nggak ada kita minta tagihan bulan, Ustaz. Dia makan lebih banyak kita senang. Karena apa? Ridho gitu. Apalagi kalau Allah yang ridho kepada kita. Jadi posisinya ridho adalah puncak daripada mahabbah, puncak daripada cinta. Nah, jadi selanjutnya lalu apa? Ya, konsekuensinya kalau kita ridho, kita sibghah. Kita celup diri kita dengan warna Allah, ya, dengan agama Allah. Ya, baik, Pak. Kemudian kalau dalam fikrah Islamiyah, bagaimana ini hubungan antara ridho ini dengan fikrah Islamiyah? Ya, jadi tentunya juga dalam tahapan atau katakanlah kita membangun gitu ya. Ridho ini kan tadi saya katakan dari mahabbah ya. Kalau fikrah itu kan pemikiran ya, pemikiran. Jadi yang kita warna itu sibghah itu bukan hanya pemikiran ya kan. Dalam surat Al-Baqarah 138 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, ya. Celupan Allah itu warna. Jadi jangan kita muslim tapi warna kita nggak Islam. Warna kita Yahudi, warna kita musyrikin. Nasara, nggak begitu. Kalau kita Islam ya warnai dengan Islam. Gitu. Nah, apa yang diwarnai? Hati kita pertama. Qalban, fikran, dan jasadan. Juga tingkah laku kita. Ya, amal kita. Jadi pertama hati dulu. Hati yang bersih, hilangkan penyakit-penyakit hati. Sombong, riya, hasad, iri, dengki, zalim pada orang, syirik, munafik, itu dibuang semua. Hati, pemikiran, sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah, itu thalabul ilmi. Jasad, tampilan-tampilan kita. Ini kan kita ngaku anak kita muslim, tapi auratnya nggak ditutup. Iya kan? Nah, memang dia anak-anak sekarang cepat besar. 9 tahun, udah bongsor dia kan, udah tinggi dia. Nah, walaupun dia katakan belum haidnya, tapi maaf nih Ustaz, pahanya itu udah putih. Masya Allah. Nah, Pak Haji yang nyiram kembang sebelah, ya repot juga tengok-tengok sampai nggak disiam lagi potnya itu sama dia. Nah, itu dipakai, dilatih dari kecil pakai jilbab, menutupi aurat. Laki-laki juga begitu, banyak kita tengok kan laki-laki muslim,
itu dia nggak ngerti aurat, dipakai celana pendek. Kan sampai dengkul harus tertutup. Iya, iya. Ustaz. Nggak boleh juga dia itu, bukan hanya perempuan yang ada auratnya. Iya, Laki-laki juga ada aurat. Ada juga yang memakai pakaian itu di banyak sholat itu, misalnya ala kadarnya itu kalau udah dia sujud, gawat gitu Ustaz. Iya, kadang-kadang tampak depan, tampak belakang lah itu ya, yang aneh-aneh. Nah kemudian juga adalah kita tingkah laku kita, akhlak kita. Ya misalnya ya berkata sopan, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, ya kan? Kemudian juga katakanlah bicara sama istri dan dengan ma'ruf lah. Jangan bilang kata kasar. Yang perempuan ini kan gampang tersinggung, Ustaz. Terus dibilang gini, walaupun emosi lebih baik diam. Kamu tuh nggak ada guna. Terbelah pecah, retak hati istri tadi. Itu tuh lama dipendam sama dia gitu. Aku tak ada guna katanya. Anak udah 8 dibilang tak ada guna. Jadi ini kadang-kadang itu gitu. Terus amal-amal kita, amal soleh kita itu. Jadi diwarnai sibghah itu bukan hanya pemikiran, tapi yang pertama hati dulu. Karena hati ini sumber mata air. Dari mata air yang bening keluar air yang jernih. Dari mata air katakan itu dari belerang keluar air yang keruh, lumpur. Gitu. Manfaat ada buat korek api tapi tak banyak. Tapi kalau dia bening, buat mandi bisa, buat minum bisa, buat cuci bisa kan. Kalau cuci pakai air belerang, kuninglah semua baju itu. Jadi bisa kita simpulkan di awal ini bahwa dari hati yang bersih, kemudian akan termanifestasi dalam bentuk aplikasi. Dan semuanya itu tadi butuh amalan-amalan untuk membersihkan jiwa. Ya ringkasnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi mulai dari niat. Segalanya dari niat. Dan Allah tuh melihat niat gitu tuh. Baik. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah beberapa menit kita berdialog dengan Pak Tifatul Sembiring. Sekarang ini kita tunggu dulu iklan yang satu ini. Ustaz. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat. Zakat menyucikan. Bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh dap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya as-shaimin was-shaimat yang berbahagia, kita kembali melanjutkan dialog dan diskusi kita tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya nanti juga kami berharap ada partisipasi kita dari rumah, dari pemirsa, untuk menyambungkan di nomor HP kami di 0811-6100-386. Kami ulangi di 0811-6100-386. Kami tunggu partisipasi kita semuanya dari rumah. Baik Pak Tip, bisa dijelaskan tentang
marhalah ridho atau tahapan ridho ini? Dari mana kita mulai sehingga kita bisa memulai dari awal itu tadi? Ya. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan di awal, Ustaz, bahwa ridho adalah puncak daripada mahabbah. Jadi puncak pencapaian dari mahabbah. Tadi saya bahkan mengilustrasikan hubungan suami istri. Kita terhadap anak, ibu terhadap anak itu kan sangat ridho ya gitu. Sampai banyak ibu yang sampai menderita begadang ya, asalkan anaknya bisa menyusu dan sebagainya. Nah, jadi tahapannya kita adalah tahapan mencintai Allah dulu. Nah, mencintai Allah itu kan nggak tiba-tiba kita bisa mencintai. Ya, masa kita nggak kenal sama orang kita bilang I love you gitu. Kira-kira tanggapannya gimana? Nah, jadi kita kenalan dulu. Itu namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah itu. Ya, siapa itu Allah? Ya, baik secara qauliyah maupun secara kauniyah kita kaji. Dalam Al-Qur'an apa, fakta di alam seperti apa, itu akan menguatkan. Setelah ma'rifatullah, jadi kita faham, Ustaz. Makanya wajib ngaji itu, Ustaz. Kalau ada yang tanya, ngapain sih ngaji-ngaji? Wajib, Ustaz. Ya, wajib. Kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Faridatun. Menuntut ilmu itu faridatun, fardu, wajib. Hanya Islam yang mewajibkan orang menuntut ilmu ini, Ustaz. Jadi kalau orang nggak nuntut ilmu, dia berdosa, Ustaz. Kan fardu gitu, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan berdosa. Nah, misalnya karena ada juga orang, asal ada orang ceramah dia pergi, nggak suka dengar orang ceramah tuh. Alergi dia, Ustaz. Bukan alergi, merasa udah tahu, udah cukup. Itu berdosa dia. Kenapa? Karena dia meninggalkan menuntut ilmu. Nah, kadang-kadang ada juga begini, dia lebih mengutamakan sholat sunat gitu. Padahal orang sudah mulai khutbah, udah mulai ceramah. 1000 rakaat orang itu sholat dibandingkan dengan dia dengarkan pengajian, lebih besar pahalanya dengan pengajian. Ini kan masalah kepemahaman aja. Nah, jadi kita ma'rifatullah karena ngaji, kita faham udah. Kita faham. Kalau bahasa kita mungkin empati. Kita bisa merasakan kira-kira Allah ini maunya apa terhadap kita. Itu dulu, Ustaz. Jangan kita nggak tahu apa sih, terserah Allah lah mau apakan kita. Enggak gitu, itu ada ilmunya. Ada empati dalam kita. Kemudian kita menjadi simpati atau menjadi ansarullah, menolong Allah. Menolong Allah di sini bukan menolong Allah, Allah butuh pertolongan, menolong agama Allah, menolong mensyiarkan agama Allah, menolong menegakkan agama Allah. Dalam diri dulu, Ustaz. Baru udah keluarga, baru masyarakat, baru negara. Kemudian lama-lama kan setelah simpati muncullah cinta tadi. Mahabbah. Ya, akhirnya kita nggak rasa berat, saat nabi-nabi berjuang nggak rasa berat. Ulul azmi itu coba, mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, cobaannya luar biasa tuh. Musa menghadapi Fir'aun, Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud, suruh sembelih putranya Ismail. Musa hadapi Fir'aun, kalau ketangkep dibunuh di saat. Nah, Isa dipertuhankan oleh umatnya. Rasulullah SAW. Nah, kenapa mereka begitu tahan? Karena mereka ridho, Ustaz. Mereka ridho. Jadi kalau kita ridho itu dan cinta. Kan kata Al-Bushiri dalam kata-kata bijaknya itu wal hubu ya'taridu alladatu bil alam. Dan cinta dapat menghilangkan segala rasa sakit. Itu. Yang bujang-bujang ini nikah lah kan. Cinta dapat menghilangkan segala rasa sakit. Nah, jadi itulah tahapan-tahapannya, mulai dari mengenal Allah, mulai dari empati, simpati, kemudian kita mahabbah, cinta, sama juga, sama istri juga kan bertahap, kita nggak bisa deg-deg orang dari mana, anak siapa, entah dari mana asalnya kan. Nah, ini kan perlu dibangun dan dipelihara, gitu Ustaz. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengundang kita semuanya untuk berpartisipasi di sore yang mulia ini di 0811 6100 386. Kami ulangi di 0811 6100 386. Kita tunggu ini Pak Atip, kita lanjutkan terus dialog diskusi kita. Kira-kira Pak Atip, kan tadi makam yang tertinggi itu adalah ridho, ya ridho.
Kemudian agar kita mencapai ridho itu tentu kan tidak bisa simsalabim, ada abrakadabra gitu ya, nggak bisa loncat gitu saja. Tentu ada langkah-langkahnya sehingga ridho itu bisa kita raih. Apa langkah-langkahnya supaya ini bisa juga diterapkan oleh kita semuanya, ya kan Pak? Tapi sebentar nih Pak Tip, sebelum dijawab, ini ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, di mana, siapa dan di mana Pak? Dari Ustadz Syahid dari Kecamatan Deli Tua. Ustadz Syafi ya? Ustadz Syahid. Oh, Ustadz Syahid, ya dari Deli Tua. Tafadhol maskura Ustadz. Ustadz Syahid. Sehat Ustadz. Alhamdulillah, dua-dua sehat. Alhamdulillah sehat, silakan. Izin Ustadz, mau nanya sedikit Ustadz. Ini tadi saya nyimak materinya tentang menggapai ridho Allah Ustadz ya. Iya. Izin Ustaz. Jadi sebagai kita lah, sebagai kayak awak ini, sebagai orang-orang awam, orang-orang yang al-fakir, cara yang mudah Ustaz, yang mudah, yang paling enak untuk menggapai ridho Allah itu bagaimana Ustaz? Iya. Itu aja, Ustaz Syahid? Iya Ustaz, insyaallah. Itu saja. Jalan pintas. Oke, waalaikumsalam khair, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Syahid ini dari Tua ya. Iya, Deli Tua. Nah, jadi ini sebenarnya akan kita bahas. Nah, tapi boleh saya jawab ini dulu Ustaz ya. Iya. Jadi Ustaz Syahid dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Paminan nasi mayashri nafsahu ibtigha mardatillah. Ya, di antara manusia ada yang mengorbankan nyawanya. Untuk mendapatkan mardatillah. Nah, asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika dalam satu peperangan sahabat itu lagi istirahat pegang kurma, makan kurma. Terus di sampingnya Rasulullah ditanya, Rasulullah apa balasan bagi orang yang mati syahid? Kata Rasulullah tidak ada kecuali surga. Ditaruhnya kembali kurma itu, kemudian dia menyerbu ke tengah-tengah musuh, kemudian dia syahid di situ. Masya Allah. Nah, turunlah ayat ini, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Di antara manusia ada yang sampai mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan ridho Allah. Jalan pintasnya syahid. Syahid ya. Itu paling cepat. Tapi tadi Ustadz tadi dia mau yang ringan, yang apa, yang santai, gimana itu? Ya kan balasannya juga besar kan. Syahid. Ya, cuman ini juga perlu kita kaji lebih dalam mengenai syahid yang masuk. Baik, saya jawab juga pertanyaan Ustadz tadi. Jadi memang untuk mendapatkan mardatillah ini harus timbal balik Ustaz. Sebab ayatnya berbunyi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi harus dari kita dulu mulai. Kita ridho dulu kepada Allah, baru Allah ridho kepada kita. Nah, dalam hal apa kita mencari harus ridho kepada Allah? Ini juga kita harus ridho kepada Allah. Banyak orang yang nggak ridho kepada Allah sehingga suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Ada tiga Ustaz. Ma aradallahu bina. Apa yang diinginkan oleh Allah atas diri pribadi kita, kita ridho. Contohnya, kita lahir di mana, mati di mana, dapat jodoh siapa, warna kulit apa, bangsa apa. Kalau dia lahir dari rahim istri konglomerat, belum lahir udah 13 PT-nya. Nah, tapi kalau dia anak tukang serabi, baru lahir bau asap. Ridho Ustaz. Terus apakah dia cantik atau bukan, hidungnya mancung ke dalam atau keluar. Nah, itu tuh ridho. Jadi itu qada dan qadar atas diri kita. Yang kedua, kita mesti ridho terhadap apa yang Allah tetapkan atas alam. Panas, dingin, kita tidak boleh mengumpat panas Ustaz. Cuaca. Kita ucapkan kata mengumpat, misalnya gitu ya. Panas mulu, hujan mulu, nggak boleh gitu. Jadi kita terima apa adanya, itu kehendak Allah. Ya. Jadi misalnya juga kita tinggal di wilayah Indonesia, ya seperti ini. Di Eropa orang tuh kedinginan, di Kanada musim dingin 6 bulan Ustaz. Nggak boleh ngumpat. Itu hukum-hukum gravitasi, ya. Kita nggak bisa terbang, burung bisa terbang. Burung pendek umurnya. Kita banyak umur kita. Pak Tip, kita dulu tunda sebentar tadi, karena kita mendengarkan pesan yang berikut ini. Silakan.
SMK Telkom Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan melipat gandakan amal Ramadan kita. SMK Telkom Medan. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan penuh berkah. Bulan Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir. Mendidik dengan kolbu, mewujudkan generasi emas yang berakhlakul karimah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Lanjutkan Pak Tip. Ya, lanjut ya. Tadi kan sudah Bapak terangkan ya tentang radhiyallahu dari kita ya. Ini sekarang bagaimana feedback dari Allah Subhanahu Jadi, wa taala. ya ini ada 3 tadi Ustaz. Ya. Kita ridho kepada Allah, satu atas diri kita. Diri kita. Kita diciptakan seperti ini. Ibu kita siapa, bapak kita nggak bisa pilih. Tak bisa ya. Nah, yang kedua atas alam. Ada qadarullah atas alam ini, ya kan, hujan, panas, dingin dan seterusnya. Yang ketiga itu Ustaz, ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah, syar'i, Quran dan Sunnah. Nggak boleh walaupun nggak cocok sama selera atau nafsu kita atau pemikiran kita, nggak boleh kita lawan Allah dan Rasulnya gitu. Nah, itu 3 itu Ustaz. Sehingga dengan demikian Allah ridho kepada kita, gitu. Tapi tadi kan pertanyaan Pak Syahid tadi juga saya ingat, jangan salah paham pula. Mati syahid, saya nggak setuju ya kalau orang meledakkan bom itu di tengah-tengah keramaian. Bukan, masyarakat awam yang nggak ngerti apa-apa itu. Ini kebiasaan orang-orang khawarij ini ya, membunuh sembarangan. Yang kedua di gereja, di apa, salah itu, ya, di tempat orang beribadah itu, nggak boleh itu. Jadi itu tolong diingat oleh pemirsa sekalian, jangan sampai ada. Ini yang memberikan fatwanya siapa? Nggak benar itu, ya. Nggak. Rasulullah SAW aja di masa perangnya nggak boleh tempat-tempat ibadah itu diserang. Wanita, orang tua, anak-anak itu nggak boleh diserang. Ya, itu penggaris bawah itu. Nah, kemudian hal-hal lain tahapan yang membuat Allah ridho, jelas beriman, beramal soleh saat. Kalau mau gampangnya, tiru apa yang dilakukan oleh Ansor dan Muhajirin, ya sahabat itu. Jelas tuh ada 60 perilaku kehidupan sahabat. Juga yang penting ini ridho orang tua saat. Jadi sebelum mendapat ridho Allah ini harus dapat ridho orang tua dulu. Sebab kata Rasulullah, ridho Allah fi ridho walid wa sakhatullah fi sukhtil sakhatullah fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Jadi jangan kita misalnya mau masuk Ramadan mau cari pahala, orang tua nggak ridho. Masya Allah. Orang tua dulu harus ridho sama kita. Dari hal semua, misalnya kita jangan syirik, berbakti kepada kedua ibu bapak kita, berinfak, berkorban harta dan nyawa jiwa ya, gitu di jalan Allah. Nah, setelah kita mendapatkan ridho kepada Allah seperti ini, Allah akan meridhoi kita. Itu spontan itu Ustaz ya? Oh iya, itu contohnya ada Ansor dan Muhajirin yang tadi jelas mereka sudah proven itu terbukti sudah mendapatkan ridho Allah dan Allah maktubkan, tuliskan dalam Al-Quran. Ya kan?
jangan Anda mengharap ridho Allah sebelum Anda ridho dengan Allah. Gitu ya Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Baik. Selanjutnya Ustaz, ada kira-kira amalan atau zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul sehingga ridho itu dekat dengan kita, ridho Allah itu dekat dengan kita Ustaz? Ya. Ya, ada beberapa, misalnya gini Ustaz, dalam satu hadis dikatakan man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Siapa yang mengucapkan zikir, aku ridho Allah sebagai Rabb. Pak, ada masuk dari rumah nih. Lanjut. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana Pak? Namanya? Dari Bapak Ngadi, Nagarjo Galang. Oh, Ngadi dari Galang Pak. Wes, silakan. Mas Ngadi. Silakan Pak Ngadi. Monggo. Iya. Mau tanya ini. Iya, tanya Pak. Tapi di luar tema ini Pak Ustaz. Monggo, ya, silakan Mas Ngadi. Halo, Pak Ngadi. Ya, bagaimana orang laki-laki memakai cincin opo? Tapi untuk sholat cincin emas. Oh nya, cincin emas, biar jelas dia. Iya, apa hukum laki-laki pakai cincin emas dia bawa sholat? Kan gitu ya Pak? Nah, kira-kira ada dalilnya nggak itu Pak Ustaz? Oh iya. Makasih. Turnuan Mas. Turnuan ya Mas. Wes. Ya wes. Yes ya, silakan Pak. Udah bisa ditaruh ya Mas Ngadi ya. Jadi laki-laki ya bukan hanya dalam sholat, nggak dalam sholat juga tidak boleh memakai emas dan pakaian sutra. Ya. Jadi dua ini dilarang oleh Rasulullah SAW untuk laki-laki. Ya. Nah, kalau perak boleh. Perak boleh. Kalau kita ngaji nih panjang nih, Mas Ngadi ya, mesti duduk kita bahas ini, dan diantara hikmahnya adalah bahwa laki-laki itu sebetulnya dalam Islam tidak dianjurkan untuk berhias itu seperti perempuan. Yang berhias-hias itu perempuan lah. Ya. Laki-laki ini harus maco, laki, jantan gitu loh. Ya, nggak usah halus-halus sekali. Jangan melambai-lambai. Perempuan aja yang halus. So kalau halus sama halus pleset nanti kan. Jadi ada dikit lah, ada uratnya, ada kelelakiannya, bahkan kita diberikan berjakun, wanita tidak, misalnya seperti itu. Ya, jadi intinya jangankan dalam sholat biasa saja kita nggak boleh pakai emas, disimpan aja emasnya, Mas Ngadi ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan tadi Ustaz tentang zikir-zikir atau amalan yang pernah dilakukan Rasul dalam rangka mempercepat ridhonya Allah. Jadi tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasula. Siapa yang baca ini, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Rasul yang diutus kepadaku, nanti di hari kiamat dia akan diridhoi oleh Allah. Itu. Ada juga doa menjelang berbuka nih Ustaz. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, itu ada ridho. Ya, astagfirullah, asyhadu la ilaha illallah, astagfirullah, aku minta ridho dan surga. Jadi ridho itu dapat surga dan jauh daripada neraka. Ada lagi kalau ketika sujud. Jadi Aisyah tuh pernah malam-malam bangun ternyata kepegang kaki Rasulullah lagi sujud gitu. Dulu kan gelap nggak kayak apa. Nah dia didengarkan oleh Aisyah apa yang dibaca waktu sujud itu. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu. Ya Allah. Nah, jadi ini dari dengan ridhomu dari murkamu. Nah, itu bagus dibaca ketika sujud. Sebab hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi sujud yang ketika kita sholat sendiri atau sholat sunat, jangan kita imam udah mau salam, awak masih sujud juga, itu nggak boleh. Jadi harus ikuti imam itu. Oh, ada pertanyaan dari pemirsa nih. Oh, semangat. Silakan Pak, siapa namanya dan di mana Pak? Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Siapa nih Pak? Wali Indra Tanjung Merawa. Siapa? Pak Indra Tanjung Merawa, silakan. Silakan Pak Indra. Ya, sebenarnya saya berpantun dulu nih. Pak, keraskan sedikit suaranya Pak ya. Volume TV-nya dikecilkan. Oke. Nah. Ayo Pak. Oke. Isap rokok tembakau Cina. Cakep. Keluar asap berbunga-bunga. Oh iya. Cakep. Kalau boleh saya bertanya. Boleh. Mudah-mudahan Pak Ustadz Tifal Sembiring bersedia menjawabnya. Waduh, luar biasa. Cakep. Pertanyaannya Pak, langsung Pak, kita mau buka nih. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaan ini masalah doa ini. Oh, Mak. Ya. Biar dapat ridho Allah itu, apakah boleh dalam sujud kita terakhir, ayat terakhir sujud, kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Oh. Itu aja Pak. Nah, itu ada pertanyaannya. Oke. Mohon segera jawab. Siap, makasih. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa itu boleh nggak disujud, itu bahasa Indonesia. Ini. Oke. Jadi begini Pak Indra, tadi beberapa doa, kalau kita bisa, doalah dengan bahasa Arab yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi namanya doa itu bebas. Dalam sholat sunat boleh kita berdoa, dalam sujud pun pakai bahasa Indonesia. Karena yang menciptakan bahasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu nih, awal dulu bahasa Arab lagi pindah-pindah, tulisan dari kanan ke kiri bisa dari kiri ke kanan. Oh, bahasa Cina dari kiri ke kanan, bahasa Jepang dari atas ke bawah, ada manggut-manggut atau geleng-geleng dengan huruf. Itu kan siapa yang menciptakan coba? Itu adalah Allah menciptakan bahasa. Kita dari Adam dan Hawa, tapi dibuat begitu rupa berubah bahasa itu. Ya, jangankan di Indonesia aja itu bahasa itu lebih 800 Ustaz. Iya, di Sumatera Utara antara Toba, Karo, Mandailing, Angkola, Pak beda itu Ustaz. Nggak sama gitu. Belum lagi daerah-daerah lain. Jadi kalau dalam sholat sunat silakanlah ya. Karena Allah juga mengerti, tapi sebaiknya selanjutnya kita hafalkan doa-doa. Ada satu buku kitab namanya Doa-doa fi Quran wal Hadis. Doa-doa dalam Al-Quran dan Hadis itu, doa-doa itu semua ada dituliskan di situ. Ya paling enggak yang ringan-ringan lah, doa yang maksurat gitu, pagi dan petang. Dihafalkan lebih bagus. Demikian ya Pak Indra. Baik, kita lanjutkan tadi Pak Tip, zikir-zikir tadi yang diajarkan Rasulullah itu. Iya, diantaranya yang 3 itu. Dan kalau kita dengarkan Imam Sudais di saat Qiyamul Lail di Asyurul Awakhir itu kan beliau sampai sampai berdoa itu terharu gitu. Bukan terharu aja, panjang Ustaz, 48 menit. Iya. Jadi di rakaat habis sebelum setelah witir rakaat ketiga itu kan ruku, pas i'tidalnya itu kemudian dia baca mulai dari Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait terus ke sana. Nah, itu di antara yang lama itu adalah di doa-doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ridhaka. Wah, itu yang membuat orang diulang-ulang itu. Itu orang nangis satu masjid itu Ustaz ya. Nah, jadi itu dikir-dikir diantaranya ya kita amalkan itu. Begini Ustaz, sikap kita dalam bidang apa saja ini ridho kepada Allah? Ya. Sikap kita. Ya, sikap kita tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga tentang sikap kita itu adalah kita meridhoi terhadap hal-hal yang Allah berikan kepada kita. Yang datang kepada kita. Allah tetapkan kepada kita. Allah berikan kepada alam di sekitar kita. Ya. Yang penting juga pada, misalnya tentang Ramadan Ustaz, ya kan? Ramadan ini kan berat Ustaz. Iya. Ini kalau orang nggak ikhlas nih, berat ini Ustaz. Iya. Coba aja orang bule itu satu puasa, yang dia nggak pernah puasa sama sekali. Wow, ambil pingsan orang itu. Iya. Kalau di awal karena udah biasa kan, terus kita dapat
motivasi-motivasi, maka kita ringan menjalankannya gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita ridho sikap kita tuh. Jangan kita ngomel, kenapa kita dipaksa untuk puasa? Enggak. Kita dipaksa menahan terhadap makanan, padahal makanan kita beli dengan uang kita. Dari minuman, ya kita dipaksa supaya kita tidak berhubungan suami istri di siang hari. Padahal halal itu ya. Padahal halal. Ya, ada juga misalnya umat Islam dilarang makan anjing dan babi misalnya. Iya kan? Iya. Kan artinya ada orang coba-coba memakai logika. Anjing dan babi itu ciptaan Allah. Kenapa kita dilarang? Ya, Allah ingin kita tuh tunduk kepada Allah. Ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah. Ridho kepada hukum Allah. Nah, jadi jangan sampai kita tuh tidak nerima lagi di hati kita itu. Ya, termasuk juga misalnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita. Kepada fakir miskin, kepada 8 asnaf. Capek-capek awak cari uang, tapi ada hak orang fakir miskin di sini. Baik. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was-shaimat yang mulia, kita lanjutkan setelah break yang satu ini. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Nggak ada uang pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh Dap. Kena marah. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dialog dan diskusi kita pada sore yang mulia ini. Pak Tip, kalau sudah dapatlah ridho Allah itu sama kita, bagaimana kita cara memelihara ridho itu supaya dia tetap eksis dalam diri kita? Ya, jadi ya jangan diundang murka Allah lah. Iya kan? Jadi meluluh lantakkan itu murka Allah ya? Iya, murka Allah. Jadi misalnya tetaplah beriman dan bertakwa, terutama untuk dosa-dosa besar, kabair saat. Kabair itu ada syirik, durhaka pada orang tua, ya, kemudian berdusta, kemudian berzina, membunuh orang lain yang bukan hak kita, memakan harta anak yatim, itu kan kabair. Ya. Nah, dosa-dosa besar. Nah, kemudian jangan diundang itu, jangan diundang gitu. Makanya kalau kita lihat satu musibah segala macam, di balik itu sebenarnya ada hikmah. Coba selidiki. Masya Allah. Ternyata judi merajalela atau meratulela, perzinahan merajalela, kesyirikan merajalela. Nah, jadi hindarkan kabair. Kalau dosa-dosa kecil, kalau kita berbuat, taubat sama Allah, istighfar, minta ampun gitu.
Jadi gitu, Ustaz. Jadi meriayah namanya, memelihara. Itu melihara supaya tetap eksis ridho Allah tetap. Jangan diundang murka Allah. Lawan ridho kan murka. Iya, Pak. Pak Tip, kira-kira apa itu beda ridho Allah dengan diizinkan Allah? Ya. Apa kira-kira ridho beda? Allah dan izin Allah. Iya. Gini, Ustaz. Iya. Ini penting ini. Ini Iya. penting. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah terjadi, pasti terjadi. Sesuatu yang diridhoi oleh Allah belum tentu terjadi. Jadi yang bagus itu diridhoi dan diizinkan Allah, itu yang bagus. Tapi nggak semua yang terjadi ini diridhoi oleh Allah. Yang diizinkan oleh Allah terjadi. Contohnya ada Fir'aun, Ustaz, mengatakan ana rabbukumul a'la, mengaku Tuhan lagi. Allah izinkan, tapi Allah nggak ridho, Ustaz. Udah jelas-jelas tuh Fir'aun menentang kepada Allah, Allah izinkan terjadi. Orang berzina, orang buat musyrik, sampai jadi keyakinannya musyrik itu keyakinan, Allah izinkan kok. Tapi Allah nggak ridho. Tapi apa yang Allah ridhoi kita belum tentu terjadi. Kita misalnya mau pergi haji, Allah ridho kan? Perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ya, kita ingin menghadiahkan rumah kepada orang tua kita, ingin nih, itu kan diridhoi. Tapi karena kita nggak mampu, atau misalnya belum bisa gitu ya, belum terjadi dia. Jadi jangan begini juga ngomong, apa yang terjadi, ya itu kan sudah terjadi, berarti Allah sudah ridho. Belum tentu. Jadi untuk mencek apakah Allah ridho atau tidak, itu cek kepada Al-Quran dan Sunnah. Di situ. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa yang diizinkan Allah terjadi, dia pasti terjadi. Tapi apa yang Allah ridhoi, itu belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, sesuatu yang contoh-contohnya udah ada tadi, ya bisa kita ya ridho Allah tuh yang kebaikan-kebaikan tentunya. Dan itu tidak selalu kita ingin misalnya pergi umroh, tapi ya belum diizinkan oleh Allah. Belum ada kesempatan diberikan Allah. Kesempatan maupun uang, maupun kesehatan barangkali. Gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang sudah dia bercita-cita misalnya mau haji, tahu-tahu ada halangan-halangan, itu berarti kan Allah izin atau ridho itu? Ridho. Allah ridho. Cuman gini, itu ada lagi, Ustaz. Lanjutkan, bukan hanya niat, bukan hanya omongan, persiapkan. Ada tanda gitu, nabung misalnya, atau udah beli pakaian udah siap lah paling tidak. Itu walaupun ada bekal, ada mempersiap. Maksudnya niat, dari niat ini kan ke azam, Ustaz, ke tekad, baru amal kan gitu tahapannya. Jadi jangan cuma niat di hati aja. Tapi memang kebaikan itu dari niat udah dibalas. Tapi kalau udah berazam, udah bersiap kita, nah itu lebih tingkat lagi. Dalam bulan Ramadan ini, kira-kira peluang untuk mencapai ridho Allah itu gimana, Pak Tip? Ya, subhanallah ini ya. Jadi ini yang perlu pada bulan Ramadan ini, Ustaz, ada dikatakan dalam Al-Quran, dalam hadis, fi lailatul qadri khairum min alfi syahr, atau lailatul qadri khairum min alfi syahr, dalam surat surat Al-Qadar itu ya. Jadi bahwa ada satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Hitung-hitungan saya pribadi, ini jatuh malam 23, Ustaz. Ya ini boleh saja, ini pendapat kan. Sebab di malam 23 itu adalah malam Jumat satu-satunya di Asyurul Awakhir. Masya Allah. Tahun ini, Ustaz ya? Tahun ini 1444. Karena tidak ada 2 kali malam Jumat di Asyurul Awakhir. Jadi kalau malam Jumat malam 23 itu dia 4 garis, Ramadan, 10 malam terakhir, ganjil dan malam Jumat. Nggak ada nih yang 4 garis ketemu di situ. Coba cari yang lain. Nah, dalam setahun malam Jumat di Asyurul Awakhir cuma sekali. Namanya usaha. Tapi kalau mau yakin betul ya di jala, Ustaz. Malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sampai 29 nanti. Nah, itu kita jala itu. Insya Allah dapat. Ya setahun sekali lah. Nah, begadang kita. Nah, untuk apa? Yang kita minta itulah ridho Allah. Ya, jadi doa kita supaya kita ketika jumpa sama Allah di akhir hayat kita, Allah ridho kepada kita. Ya. Sehingga radhiyallahu anhum wa radwan. Itu yang kita cari, berlapar-lapar, begadang kita baca Al-Quran sampai mata kita pedas kan, untuk mendapat ridho, untuk menggapai Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah memberikan ridhonya kepada kita. Jadi salah satu peluang kita adalah ketika kita dapat Lailatul Qadar. Tapi nanti di akhir sedikit disampaikan
kira-kira bagaimana menggapai atau langkah-langkah mencapai Lailatul Qadar itu ya Ustadz ya. Nanti antum sampaikan kepada pemirsa apa yang harus kita persiapkan. Tadi kan kuncinya adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu peluangnya. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan dialog kita berikutnya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Baru pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau dap, kena marah kita bisa kawan. belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan diskusi kita dengan narasumber kita Bapak Insinyur Hayati Fatul Sabirin. Pak Tip, tadi sudah antum mulai ya bahwa salah satu ridho Allah itu di Ramadan ini adalah di 10 terakhir ya. Dengan dapatnya Lailatul Qadar. Bisalah disampaikan kepada pemirsa kira-kira persiapan apa yang dilakukan dengan Lailatul Qadar itu, dan Lailatul Qadar itu apa manfaatnya bukan bagi kehidupan akhirat saja tapi bagi kehidupan dunia kita. Tafadhal. Jadi memang begitu saat Ramadan ini jangan sampai berakhir kita belum mendapatkan kebebasan daripada api neraka, yaitu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yang paling urgen di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dia malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau dikonversi ke tahun, umur ibadah seseorang itu tambah 83 tahun dan dihitung ibadah semuanya. Masya Allah. Jadi kalau seorang itu dapat 5 kali seumur hidupnya, 415 tahun umur ibadahnya di sisi Allah. Melebihi umurnya yang asli. Iya, kita nggak mungkin dapat segitu umur kita. Nah, jadi jagalah itu. Hadis Rasulullah di Ashul Awakhir jelas. Yang kedua, hadis Rasulullah cari malam-malam ganjil. Rasulullah juga pernah menyebutkan malam 23, 25, 27. Ada juga 25, 27, 29. Kalau orang Arab tuh Makkah, Madinah 27 aja dia. Karena ada hadisnya juga. Tapi Rasulullah tidak memastikan gitu. Nah, gini, saya anjurkan ya, mudah-mudahan saya juga bisa menjalankan malam 21 itu mulai 22 tiap malam. Ya, walaupun kalau hitung-hitungannya tadi malam 23 malam Jumat. Satu-satunya malam Jumat di Ashul Awakhir. Nah, kalau itu kan mancing istilah. Mancing kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah, kalau mau dapat kan di jala. Ya. Nah, itu insya Allah. Nah, sesudah tarawih jangan pakai ngobrol lagi. Istirahat aja dulu Ustaz. Jangan digas langsung nih. Kadang-kadang orang main gas aja. Nanti setengah 12 jam, setengah 1 dia mulai goyang kan gitu. Stamina kita kan terbatas. Jadi jam 9 misalnya selesai tarawih, tidur dulu. Setel alarm, bangun jam 12, bikin dulu kopi, nggak apa-apa begadang. Dan sebetulnya nggak begadang-begadang kali, ya nggak begadang banget kita. Jadi kita buat kayak makanan panas. Nah, udah mulai start kita. Mulai
8 rakaat. 2 tahajud. Salat tahajud. Bolehkah kita tahajud? Boleh. Walaupun kita tadi sudah salat tarawih. Tarawih. Banyak orang menyalahartikan witir itu penutup sholat. Makna witir itu ganjil, Ustaz. Innallaha witir yuhibbul witir. Allah tuh ganjil, menyukai yang ganjil. Jadi sholat witir itu pengganjil sholat. Bukan penutup sholat. Kok sholat ditutup? Jadi walaupun kita udah sholat tadi, kita boleh lanjut. Tapi kalau sudah ada witir tadi, jangan witir lagi. Supaya dia tetap ganjil. Nah, campur ini doa kita, sebut nama anak-anak kita, cucu kita, istri kita, disebut satu-satu, didoakan. Yang malas sholat, kesehatannya, yang si ini belum dapat kerjaan, ini lulus supaya dia bisa masuk sekolah ini, dan banyak hajat kita, Ustaz. Kita sendiri minta ridho Allah supaya dikumpulkan Allah di surga Allah. Nah, itu menjelang sahur jam-jam 3, jam setengah 4, nah, kita sudahi gitu, Ustaz. Iya. Artinya dibanyakan amal lah ketika malam-malam sebelum ya, dan doanya itu adalah dianjurkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa malam kadang. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya ridha Allah selalu bersemayam bagi kita. Dan kita berharap tentunya ridho itu tidak datang begitu saja, tetapi kita dulu meridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas, kita senang dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di Ramadan ini ridho Allah itu akan menghampiri kita. Oleh karena itu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Tifatul Sembiring. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, sehat walafiat, dan bisa berjuang untuk umat kita, khususnya di Indonesia Sumatera Utara yang kita cintai. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf. Semoga kiranya Ramadan kita ini, puasa kita ini, ibadah-ibadah rangkaian ibadah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tadi yang seperti dikatakan di akhir ceramah beliau, mari sama-sama kita fokus ya 10 terakhir. Dan fokus terakhir ini ya Pak Tib ya, iktikaf di masjid ya. Beriktikaf di masjid, mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia ini. Semoga kiranya dengan kondisi seperti itu maka Lailatul Qadar itu akan kita dapat di tahun Ramadan tahun ini. Ini bisa kami sampaikan, mohon maaf, aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.